warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah kita ketahui bahwa Islam telah ada sejak zaman kenabian. Sejak saat itu pula, Islam terus berkembang hingga saat ini. Namun, perkembangan Islam tidak semudah apa yang kita lihat atau bahkan kita bayangkan. Ajaran Islam terus mengalami pasang surutnya sebuah penolakan hingga akhirnya berjaya pada saat ini. Perlu kita ketahui juga teman-teman, periode setelah 1800 Masehi dikatakan sebagai Islam modern. Termasuk pada detik ini juga, di masa saat ini banyak sekali perkembangan dalam kehidupan Islam seperti pendidikan, politik, perdagangan, dan juga kebudayaan. Sejarah Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode kedua disebut juga sebagai periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah periode ketiga yang disebut periode modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Berikut pemaparan materi kelompok 12 terkait perkembangan Islam pada masa modern. Periode modern ini disebut juga sebagai periode pembaruan. Kenapa? Karena pada periode modern merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan juga bidang teknologi. Perkembangan Islam pada periode modern dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut mendorong munculnya para penggagas dan pembaru muslim yang berusaha menyadarkan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan agar kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tokoh-tokoh tersebut antara lain 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau lahir di Najd atau Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat di Daryah tahun 1201 Hijriah atau 1787 Masehi. Beliau merupakan ulama besar yang produktif, terbukti dengan karangan bukunya tentang Islam yang berjudul Kitab At-Tauhid. 2. Rifa'ah bin At-Tahtawi. Beliau lahir di Tahta Tahub 1801 Masehi. Pemikirannya tentang agama Islam antara lain menyeru kepada seluruh umat Islam agar hidup di dunia tidak hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi harus juga seimbang dengan memikirkan kehidupan dunia agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. 3. Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Afghanistan tahun 1839 Masehi, wafat di Istanbul, Turki tahun 1897 Masehi. Pembaruan pemikiran yang dimunculkan antara lain kaum wanita bisa meraih kemajuan dan bekerja sama dengan kaum laki-laki. Kepemimpinan otokrasi dirubah menjadi demokrasi, artinya Islam menghendaki pemerintah republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan negara wajib tunduk kepada undang-undang. Plan Islamisme yaitu persatuan dan kesatuan umat Islam harus ada karena hal tersebut di atas segalanya. Adapun contoh perkembangan Islam modern yaitu 1. Ilmu pengetahuan India. Juga pembaharuan di India dan Pakistan pertama kali dicetuskan oleh Syekh Waliullah pada abad ke-18. Kemudian diteruskan oleh anaknya Syekh Abdul Aziz pada tahun 1746 sampai 1823 dan dikembangkan oleh Syekh Waliullah dan Sayyid Ahmad Zahid. 2. Ilmu pengetahuan di Mesir. Pembaruan di Mesir diilhami dari pembaruan yang dilakukan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani di Turki sehingga muncul tokoh-tokoh pembaru di Mesir seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Taha Hussein, dan Yusuf Al-Qadrawi. 3. Ilmu pengetahuan di Turki. Sultan Mahmud II dari Kesatuan Turki 1785 sampai 1839 mengadakan pembaruan antara lain memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan ke dalam lembaga pendidikan Islam, mendirikan lembaga pendidikan Maktabi Ma'arif. Di samping itu Sultan Mahmud II mendirikan perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. 4. Perkembangan di bidang budaya. Kebudayaan adalah hasil cipta dan karya dari manusia untuk manusia itu sendiri. Dari masa ke masa, kebudayaan semakin berkembang, termasuk di dalamnya perkembangan budaya Islam yang meliputi arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Masa modern dalam sejarah Islam dikategorikan bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung pada masa sekarang yang ditandai dengan gerakan pembaharuan dalam berbagai bidang. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaannya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, pada periode ini, kondisi dunia Islam berbeda di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa tersebut. Dalam perjalanan sejarah, baru pada pertengahan abad 20 Masehi, dunia Islam bangkit
memerdekakan negerinya dari penjajah. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan. Adapun inspirasi kebangkitan dimulai pada saat Napoleon Bonaparte menduduki Mesir di tahun 1798 Masehi. Meskipun penduduk tersebut tidak langsung lama, tetapi hal itu meninggalkan kesan yang mendalam pada diri umat Islam tentang kemajuan Eropa dan ketertinggalan keberadaban kaum muslim. Kesadaran inilah yang kemudian berubah menjadi sebuah upaya dan agenda besar umat Islam di abad modern ini guna melakukan pembaharuan dan modernisasi. Cukup sekian pemaparan materi kelompok 12 terkait perkembangan Islam pada masa modern. Semoga teman-teman bisa dengan mudah memahami materi dari kelompok kami. Saya, Ismawati, selaku perwakilan kelompok 12, mohon maaf apabila ada salah kata saat pemaparan materi kelompok kami yang sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.